Pasti dari kalian di sini nggak asing dengan kata globalisasi kan? Tapi sebenarnya apa sih globalisasi itu dan bagaimana sih karakteristiknya? Terus contohnya apa aja? Dampaknya apa aja? Nah, kita akan bahas pembahasan tentang globalisasi di video kali ini. Halo, kembali lagi dengan aku Kasinta dan kita akan membahas pemateri selanjutnya yang akan membahas tentang perubahan sosial dan globalisasi, dan di video kali ini kita lebih fokus ke globalisasi. Globalisasi, global. Jadi sebenarnya apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak ada lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Jadi adanya kemajuan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, termasuk munculnya internet, itu merupakan faktor utama dari globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan antara aktivitas ekonomi dan budaya antar negara. Kalau masih bingung, kita akan bahas karakteristik globalisasi itu apa. Gimana caranya kita bisa mengenali itu sebuah globalisasi atau tidak. Yang pertama adalah adanya perbedaan memaknai ruang dan waktu. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah globalisasi membuat batas ruang dan waktu itu menjadi hilang. Karena komunikasi dan informasi bisa dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa batasan jarak dan waktu. Kita bisa mendengar berita yang ada di Eropa 1 detik setelah ada berita di sana, kita langsung bisa dengar di sini dengan kecepatan internet. Yang kedua adalah perekonomian antar negara saling bergantung. Jadi ekonomi negara-negara itu saling bergantung satu sama lain karena umumnya produksi produk tertentu dilakukan di negara lain dengan biaya produksi yang lebih rendah. Contoh aja, kita banyak mengimpor barang-barang dari Cina karena lebih murah biaya produksinya, sehingga kita ketergantungan dengan produk-produk yang ada di Cina. Banyak kan produk-produk kalian yang tulisannya made in China. Dengan demikian kita nggak bisa nih untuk berhenti untuk bergantung pada negara Cina tersebut, karena ya memang kebutuhan kita banyak yang dipenuhi oleh negara-negara seperti Cina karena biaya produksinya tadi yang lebih murah. Ketiga adalah pertukaran informasi menjadi lebih cepat. Jadi adanya kemudahan akses informasi yang bisa didapatkan dengan cepat dan mudah. Kalau kalian pengen searching materi apapun, kalian bisa tinggal ketik di Google, langsung muncul. Yang keempat adalah timbulnya masalah bersama secara global. Misalnya nih, ada isu pemanasan global, isu kerusakan lingkungan, atau isu monopoli sumber daya tertentu. Jadi, isu-isu tersebut akan ditangani secara global karena ini adalah masalah bersama di seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah terjadinya pertukaran budaya. Pastilah ya, globalisasi pasti mendorong terjadinya pertukaran budaya, di mana interaksi antar kultur, antar negara menjadi lebih sering terjadi. Banyak pameran batik di luar negeri, banyak juga pameran-pameran dari negara lain yang ada di Indonesia. Jadi pertukaran budaya tersebut akan menimbulkan komunikasi dan interaksi antar budaya kita. Yang selanjutnya adalah proses komunikasi menjadi lebih mudah, tanpa batasan ruang dan waktu, dan bisa dilakukan dengan sekejap lewat perangkat ponsel dan internet. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun secara real time tadi ya. Contohnya seperti tadi sih, kita pengen ngabarin temen yang ada di luar negeri, luar kota, itu bisa secara langsung. Atau dulu kita kalau pengen ketemu guru, ketemu dosen, itu kita harus nyamperin dulu ke kantornya, nyari-nyari. Sekarang lewat WA aja udah bisa berkomunikasi. Selanjutnya kita akan membahas contoh globalisasi apa aja sih yang bisa kita lihat. Yang pertama, dari sisi sosial dan budaya. Misalnya, kebudayaan asing yang lebih mudah masuk dan diterima dalam negeri. Terus penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Yang ketiga adalah pergeseran gaya hidup masyarakat yang lebih maju dan modern. Kita pasti udah merasakannya semua kan? Yang kedua, di bidang ekonomi. Contohnya, kita bisa membeli barang dengan kartu kredit atau rekening bank. Yang kedua, kita bisa jual beli secara daring, misalnya melalui e-commerce, Shopee, Tokopedia, Lazada. Ketiga, kita bisa ekspor dan impor dari satu negara ke negara lain lebih mudah.
Dulu kita kalau mau ekspor impor susah banget ya, tapi sekarang lewat Shopee aja kita bisa kok impor, lewat Lazada juga bisa, ya kan? Yang ketiga adalah contoh di bidang pendidikan. Misalnya ada pertukaran pelajar, student exchange. Kita pergi untuk kuliah di Jerman, yang Jerman kuliah di Indonesia, sekarang bisa. Yang kedua, kemudahan mengakses internet untuk menunjang kegiatan belajar. Kalian kalau dapat tugas dari guru, nyarinya di mana? Di internet kan? Jarang kita untuk buka buku, kadang di buku juga kurang lengkap ya kan, makanya kita lebih mencari referensi dari sumber-sumber terpercaya di internet. Yang ketiga adalah belajar dan mengajar berbasis teknologi. Seperti ini, kalian belajar udah nggak perlu lagi harus datang offline, duduk, lalu menyimak materi. Kalian bisa sambil di rumah, santai, ngopi, sambil menyimak pelajaran ini. Jadi hari-hari kalian di rumah juga lebih produktif. Dan yang terakhir adalah contoh globalisasi di bidang politik. Misalnya memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Banyak kok negara-negara yang bekerja sama satu sama lain, misalnya Indonesia dengan negara-negara di ASEAN, Indonesia dengan Belanda, Indonesia dengan Amerika, itu banyak kerjasamanya. Yang kedua adalah partisipasi aktif dalam politik internasional untuk mencapai perdamaian dunia. Indonesia banyak membantu negara-negara yang terkena perang, sehingga Indonesia juga banyak membantu untuk perdamaian dunia. Dan yang ketiga adalah terbentuknya organisasi internasional, yang misalnya tadi ASEAN, ada AFTA, ada OPEC, dan lain sebagainya. Kita akan bahas organisasi-organisasi tersebut di bab-bab selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas dampak dari globalisasi itu sendiri. Yang pertama, dampak positifnya, yaitu perubahan tata nilai dan sikap. Adanya globalisasi ini akan merubah tata nilai sosial budaya kita, mulai dari cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari suatu bangsa yang lebih maju. Dengan adanya teknologi, kita etos kerjanya lebih tinggi, kerja kerasnya lebih banyak, disiplin, jiwa mandirinya lebih meningkat, rasional, dan sportif. Yang kedua adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya teknologi, kehidupan sosial ekonomi kita lebih produktif, efektif, dan efisien. Selain itu juga ada kemajuan di bidang teknologi komunikasi, informasi, transportasi yang banyak memudahkan kehidupan manusia. Misalnya kita kemana-mana udah nggak susah-susah lagi nyari angkutan umum ya, udah ada ojol, udah ada MRT, udah ada Trans Jatim, Trans Jogja, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kehidupan menjadi lebih baik. Globalisasi ini banyak turis-turis yang datang ke Indonesia. Dan ini pasti berdampak positif dong. Indonesia jadi lebih terkenal, devisa negaranya lebih meningkat, budaya kita juga lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi pembangunan negara kita lebih meningkat karena adanya globalisasi. Tetapi di samping itu pasti ada dampak negatifnya dari globalisasi tersebut. Yang pertama adalah lunturnya nilai budaya asli. Karena adanya globalisasi ini banyak yang udah luntur ya, seperti gotong royong, solidaritas, kepedulian, itu mulai luntur. Misalnya kita ada yang sakit, kecelakaan, musibah, itu sekarang udah hanya ditolong oleh segelintir orang. Jadi solidaritasnya tidak sekuat dulu. Dan itu juga meniru budaya kebarat-baratan, westernisasi tersebut, itu kan akan melunturkan budaya asli kita. Yang kedua adalah perubahan gaya hidup. Gaya hidup kita sekarang udah cenderung individualis. Ya nggak sih, kalian ngerasa bahwa kalian tuh lebih individualis sekarang. Yang kedua, lebih pragmatis atau melakukan kegiatan yang hanya menguntungkan kalian saja. Kalian akan melakukan kalau kalian dapat duit. Kalian akan melakukan kalau kalian dapat exposure dan lain sebagainya. Dulu kita mungkin membantu teman, membantu orang karena tulus, tapi sekarang karena pengen diakui, karena pengen dapat imbalan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah materialistis. Materialistis maksudnya adalah kita mengukur sesuatu sikap itu dengan materi. Sekarang kita kalau milih teman tuh benar-benar pilih-pilih banget ya. Kalau salah dikit kita langsung bilang toksik, kalau salah dikit lagi kita bilang itu red flag dan lain sebagainya. Terus ada juga hedonism atau menghambur-hamburkan uang. Kita pengennya self reward gitu ya kan, self care. Tapi padahal tuh sebenarnya hedon atau boros. Kita harus bisa memilih dan memilah itu. Dan yang terakhir adalah terjadi eksploitasi sumber daya alam. Maksudnya apa sih? Jadi
Karena globalisasi ini, perekonomian Indonesia juga banyak dieksploitasi oleh asing. Banyak pencemaran, misalkan pencemaran air, pencemaran udara, banyak lahan-lahan yang dipakai untuk perusahaan asing, sehingga nggak ada tampungan air, akhirnya banjir, dan lain sebagainya. Jadi, globalisasi itu nggak hanya positif aja, tapi di balik itu ada negatifnya juga. Jadi, kita harus bisa menyeimbangkan antara dua itu. Dia pembahasan tentang globalisasi, semoga bisa diterima dengan baik. Kita harus bisa memilih dan memilah ya, antara yang benar dan yang tidak. Kita boleh kok ikutan tren-tren yang ada, asalkan itu tidak menyimpang dengan aturan yang ada. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di link description box, dan kalau ada pertanyaan juga kalian bisa komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari Kak Sinta dan see you next time.